Gak bisa tidur, membuatku sibuk memainkan ponsel karena bosen. Namun tiba-tiba, prak! Sebuah foto milikku yang ada di dinding kamar jatuh ke lantai. Bingkai kaca itu pun pecah, membuatku terperanjat dan bangkit dari rebahanku. Aku langsung menghampiri ke arah bingkai kaca yang jatuh itu, dan saat akan mengambil bingkai kaca itu, tanganku terluka terkena sayatan kaca. Aduh, rintihku. Dan tiba-tiba saja hujan turun dengan lebat yang disertai dengan suara ledakan di atas atap rumahku. Buar! Suasana malam itu semakin mencekam sekali. Aku jadi ketakutan, apalagi lampu rumah tiba-tiba padam. Aku lalu berjalan merangkap ke arah tembok untuk mencari lilin. Namun samar-samar aku melihat ada bayangan putih yang melintas di hadapanku. Bulu kuduku semakin berdiri, merinding ketakutan. Ketika aku berjalan menghadap-hadap, aku dikejutkan dengan sosok perempuan tepat di hadapan. Aku pun berteriak. Dan ternyata sosok wanita itu adalah ibuku yang membawa senter. Ada apa Sinda? Teriak-teriak. Ini pulo, ucapnya. Jantungku langsung mencelos, berdebar-debar dengan kencang, dan tubuhku yang gemetaran. Lampu rumah pun saat itu menyala terang, membuat suasana lebih tenang. Aku beranjak kembali ke tempat tidur, membaringkan tubuh sembari mengelus-elus perut yang terasa sakit. "Kamu kenapa, Nda?" tanya ibu. "Ini Bu, perut aku sakit banget Bu." "Ya udah, ibu ambilkan obat ya." "Nggak usah Bu, besok aja nanti juga sembuh sendiri. Aku mau tidur dulu ya Bu." Setelah ibu pergi, aku langsung tarik selimut dan tidur. Pagi harinya, aku mulai berangkat kerja seperti biasa. Aku bekerja di sebuah pabrik yang ada di kabupatenku. Pulang pergi naik motor Beat kesayanganku. Karena bangun kesiangan, semalam kurang tidur, akhirnya aku tidak sarapan, dan mungkin akan sarapan di sana saja kalau masih ada waktu. Segera aku pamitan kepada ibu dan bapak, sementara adikku sudah berangkat sekolah. "Hati-hati, jangan ngebut dah," teriak ibu. Sementara aku sudah berlalu pergi, melajukan motor dengan kecepatan tinggi, tidak menghiraukan nasihat itu. Karena alhamdulillahnya aku sudah naik jabatan jadi leader, makanya aku harus datang lebih awal dari yang lain. Sebab nanti pasti ada briefing terlebih dahulu tiap paginya, dan aku memimpin para operator-operator yang merupakan tanggung jawabku. Di tengah perjalanan tiba-tiba aku merasakan sakit kepala. Seketika pandanganku menjadi kabur dan sakit perutku kambuh lagi. Aku pikir karena belum sarapan dan hawa dingin pagi itu yang menusuk tubuh, jadi bikin kayak masuk angin kan. Dan karena tidak fokus, akhirnya aku oleng dan menabrak mobil yang terparkir di pinggir jalan. Aduh. Aku tersadar dengan kebingungan melihat ke kanan ke kiri, sudah ada ibu dan bapak. "Bu, Pak, aku di mana?" "Kamu di rumah sakit, Nda. Tadi kamu kecelakaan. Ibu kan sudah bilang, hati-hati, jangan ngebut. Kejadian juga kan akhirnya," ucap ibu sambil memarahiku. "Sudahlah Bu, kasihan dia baru sadar sudah diomelin ibu. Lain kali hati-hati Anda. Gimana, ada yang sakit gak? Biar bapak panggil dokter." Kepalaku sama perut sakit banget ini Pak. Tapi gak usah panggil dokter ya. Oh ya, yang bawa aku kesini siapa Pak, Bu?" Kata ibuku. Tadi aku dibantu para warga yang sedang sarapan di warung, karena memang kebetulan aku menabrak mobil yang terparkir di depan warung makan. Akhirnya hari itu aku tidak berangkat kerja dan langsung menghubungi pihak pabrik. Sore harinya aku sudah diperbolehkan untuk pulang karena memang tidak ada luka yang serius. Paling hanya diberi obat dalam dan luar untuk lukanya. Malam harinya, aku yang sedang tidur di dalam kamar sambil mainan handphone, tiba-tiba dikejutkan dengan suara batu kerikil yang berjatuhan di atap rumah tepat di kamarku. Tapi aku tidak terlalu menghiraukan. Aku menguap beberapa kali hingga akhirnya tertidur. Malam itu aku yang tengah tertidur bermimpi buruk. Di dalam mimpiku berada di sebuah lorong yang gelap sekali, dan aku sangat ketakutan serta kebingungan. Tolong, tolong!" teriakku. Namun tidak ada satu orang pun yang datang untuk menolongku. Sayup-sayup terdengar suara wanita yang tertawa cekikikan. Dari depan lorong ada sebuah cahaya berwarna merah menyala, membuatku silau.
Terlihat sosok wanita berbaju merah terbang melayang menghampiriku. Sosok itu wajahnya sangat hancur, dengan kedua matanya putih melotot menatap tajam. Perlahan-lahan aku pun berjalan mundur ke belakang karena ketakutan. Tubuhku bercucuran keringat. Jantung berdebar dengan kencang. Aku yang sudah jatuh tersungkur kemudian didekati oleh sosok merah wanita perempuan yang menyeramkan itu. Tangan sosok itu memegangi perutku dan diremas sangat kuat sekali, membuatku teriak kencang karena seperti nyata aku merasakannya. Aduh! Aku pun terperanjat dan tersadar dari dalam mimpiku. Tanganku langsung meraih air putih yang ada di atas meja samping kasur. Sekitar pukul 3 pagi. Aku tidak bisa tidur lagi karena masih kepikiran mimpi barusan. Sesaat kemudian, aku merasa ingin buang air kecil yang sudah tidak tertahankan karena mungkin minum air putih tadi. Sebenarnya mager, malas dan takut, tapi mau tidak mau akhirnya aku berjalan menuju ke kamar mandi. Saat aku berada di depan kamar mandi, tiba-tiba aku mencium bau busuk serta bau anyir yang menyeruak masuk ke dalam hidungku. Aku perlahan-lahan membuka kamar mandi, dan saat dibuka, betapa terkejutnya aku. Ada sosok yang tadi masuk di mimpiku itu, sosok itu perempuan. Dia sedang duduk di pojok kamar mandi. Sosok itu ya sama persis seperti yang ada di dalam mimpiku. Sontak aku terkejut dan berteriak. Tubuhku gemetaran, nafasku kembali tidak beraturan, serta bulu kuduk yang mulai berdiri semua. Tubuh rasanya berat sekali dan kaku. Mungkin karena luka-luka yang akan mengering ini. Terpaksa dengan kesakitan, aku lari terbit-bit ke kamar dengan nafas yang tidak beraturan karena saking takutnya. Segera aku menutup pintu kamar rapat-rapat dan tidak jadi buang air kecil. Padahal di kemihku rasanya sudah di ujung mau keluar. Akhirnya membuatku tidak bisa tidur. Rasanya sangat gelisah sekali malam itu, dan perut seketika sakit sekali rasanya. Aku meringis, kesakitan sendirian. Dan saat yang bersamaan terdengar suara ketukan di jendela kaca samping kamar. Tuk tuk. Sontak aku langsung bersembunyi di balik selimut dengan menahan rasa sakit karena takut. Tubuhku dipenuhi dengan keringat. Jantung terus berdebar-debar. Beberapa saat kemudian, akhirnya suara itu sudah menghilang. Aku berharap waktu subuh segera tiba. Rasanya ingin keluar di celana karena kebelet ini. Dan alhamdulillah adzan subuh mulai berkumandang. Saat mendengar ada suara ibu dan bapak yang sudah bangun, segera aku langsung bangun dan ke kamar mandi. Lega. Setelahnya aku langsung melaksanakan sholat subuh dan rasa sakit di perut sudah mendingan. Pagi itu, karena aku rasa sudah mendingan, aku putuskan untuk berangkat bekerja. Takut kejadian seperti kemarin, aku sarapan terlebih dahulu. Saat sedang kerja, perutku kambuh, terasa sakit lagi. Wajahku sangat pucat, membuat rekan kerja menanyakan keadaanku. Kamu kenapa, Nda? Kok wajah kamu pucat banget? Apa kamu sakit? Kalau masih sakit gak usah dipaksa berangkat. Enggak apa-apa kok, jawabku lemas dan bruk. Saat itu aku langsung terjatuh, karena memang sudah lemas dan tidak kuat. Bahkan sudah kunang-kunang pandanganku. Segera, aku dibawa ke klinik pabrik. Beberapa menit kemudian akhirnya aku tersadar. Saat membuka kedua mata, aku langsung teriak dan ketakutan. Tubuhku rasanya ingin lari tapi tidak bisa. Tolong, pergi. Aku dikelilingi oleh sosok perempuan yang sangat menyeramkan. Jumlahnya banyak. Tapi sesaat kemudian pundakku ditepuk oleh salah satu temanku dan menyadarkanku. Kamu kenapa, Nda? Kok teriak-teriak? Nafasku masih tak beraturan dan ketakutan. Aku tidak menjawab pertanyaannya. Dia langsung memberikan segelas air putih untukku supaya lebih tenang. Setelah sedikit tenang, aku ditanya lagi. Akhirnya aku menceritakan kalau barusan ada banyak sosok perempuan berdaster merah yang kata orang kuntilanak merah hendak menerkamku. Kamu ini halu, Nda. Orang dari tadi kita semua yang ada di sini, masa dibilang kuntilanak sih? Aku hanya terdiam karena percuma kalau dijelaskan pun mereka tidak percaya. Setelah mendingan aku memilih untuk lanjut kerja. Padahal tidak diperbolehkan teman-temanku. Tapi aku berusaha untuk kuat karena aku leader di line divisi assembling. Sampai akhirnya aku lembur sampai malam.
Perjalanan pulang, di seberang jalan aku melihat ada sosok itu lagi, perempuan merah lagi. Sontak aku langsung melajukan motor dengan kencang, sambil terus membaca doa di dalam hati. Untungnya sampai rumah dengan selamat. Baru mau masuk rumah, perutku sakit lagi rasanya. Ibuku yang menemuiku langsung cemas dan mengajakku untuk periksa, tapi aku menolak dengan alasan sudah malam dan capek. Karena capek aku langsung tidur. Tanpa sadar aku mengigau, pergi ke depan rumah. Kala itu ada temanku yang berdiri di depan rumah. Dia hendak mengajakku pergi entah kemana. Aku nurut saja. Beberapa saat kemudian aku tersadar dari tidur dan melihat ke arah temanku itu yang seketika berubah menjadi sosok si Kunti Merah yang akhir-akhir ini menerorku. Sontak aku pun teriak kencang. Teriakanku itu sampai ke dalam rumah. Bapak ibu pun langsung keluar menghampiri. Mereka langsung kebingungan karena tadi melihatku sudah tidur di kamar. Kenapa Nda? Tadi bukannya kamu sudah tidur? Aku juga nggak tahu Bu, tiba-tiba ada di sini terus tadi ada Kunti Merah. Kunti Merah? Kamu cuma mimpi. Sleepwalking karena gangguan gaib ini. Setelahnya kita semua masuk ke dalam rumah. Aku kembali lagi ke kamar dan tidak bisa tidur. Masih kepikiran soal kejadian aneh yang aku alami akhir-akhir ini. Sesaat kemudian tiba-tiba aku merasakan kalau perutku mengeras dan benar. Aku perhatikan perutku semakin membesar, padahal aku tidak hamil. Aku langsung nangis karena takut. Keesokan harinya terlihat banyak darah yang mengalir dari selangkanganku, membasahi spray. Yang baru bangun melihat itu langsung berteriak kencang aku. Sontak ibu dan bapak mendengar jeritanku lagi dan langsung menghampiri ke dalam kamar. Ada apa lagi Sinda, kok jerit-jerit terus kamu itu? Tanya ibu. Astagfirullah, timpal bapak. Saat itu juga aku langsung dilarikan ke rumah sakit. Sampainya di rumah sakit, diperiksa dokter. Dokter mengatakan kalau aku mengalami pendarahan, padahal aku tidak hamil sama sekali. Wajahku terlihat pucat dan tubuh terlihat lemas tak berdaya. Setelah kejadian itu, aku masih terus merasakan sakit pada perut yang semakin besar seperti bunting. Rasanya seperti ditusuk-tusuk, bahkan Miss Viku juga merasa sangat sakit sekali dan perih. Sakit yang kualami membuatku tidak bekerja lagi. Aku hanya berbaring di dalam kamar saja, karena selalu saja perut terasa sakit dan perih, serta terdapat cakaran pada perutku. Lama-lama perutku baunya busuk sekali. Malam itu aku yang berada di kamar, tiba-tiba dikejutkan dengan suara ketukan jendela samping kamar. Gorden jendela bergerak-gerak sendiri, padahal tidak ada angin. Suara ketukan terdengar sebanyak 3 kali membuatku semakin ketakutan. Gorden yang menyibak itu membuatku melihat siapa yang ada di belakang kaca jendela. Ternyata sosok itu. Sontak aku langsung ketakutan dan semenjak saat itu membuat aku menjadi seperti orang gila yang teriak-teriak sendiri. Stres aku. Hingga akhirnya kedua orang tuaku memanggil orang yang ngerti untuk menyembuhkanku. Karena sudah diperiksakan kesana kemari tetap saja seperti itu. Perutku terus kesakitan. Kebetulan bapakku memiliki teman yang termasuk orang pintar dan tahu menahu tentang hal demikian. Singkat cerita, sebut saja Pak Soleh. Malam itu, Pak Soleh datang ke rumah untuk menyembuhkanku. Beliau meminta kepada ibu untuk menyiapkan daun sirih yang sudah ditumbuk halus. Kemudian Pak Soleh memulai untuk membacakan doa-doa. Aku pun memberontak. Sosok yang ada di dalam tubuhku bereaksi. Kedua mata melotot, menatap tajam ke arah Pak Soleh. Saat itu Pak Soleh terus membacakan doa-doa semakin kencang. Namun sosok yang ada di dalam tubuhku terus memberontak dan menyerang Pak Soleh. Beliau meneteskan keringat beberapa kali karena melawan sosok yang ada di dalam tubuhku. Tubuhku masih dipegangi erat oleh Bapak agar tidak menyerang Pak Soleh yang tengah fokus untuk membacakan doa-doa. Duar. Terdengar suara ledakan beberapa kali. Itu tanda dari kekuatan Pak Soleh dengan sosok itu telah beradu. Dan akhirnya Pak Soleh lah yang menang melawan sosok itu. Beberapa saat kemudian aku pun ambruk lemas disertai dengan keluarnya sosok itu. Kemudian terdapat asap tebal yang keluar dari dalam tubuhku. Pak Soleh pun nampak keluar rumah dan mendapati di bawah pohon terdapat sesuatu yang ditanam atau dikubur. Singkatnya, bungkusan itu langsung dibakar oleh Pak Soleh dengan tata cara yang sudah tentunya diketahui oleh Pak Soleh.
untuk memutus semua kiriman-kiriman yang ada di tubuhku. Dan akhirnya setelah itu perutku berangsur kecil dan pulih seperti semulanya. Aku terkulai lemas, tubuh penuh dengan keringat dan nafas yang tidak beraturan. Astagfirullah, anak sampean ini, Manda ini telah diguna-guna seseorang. Siapa yang sudah melakukan ini, Pak? Kok tega sekali? Ini kiriman yang sudah saya kembalikan ke pengirimnya akan berbalik sekitar 3 hari ke depan. Jadi akan tahu sendiri nanti siapa pelaku yang sebenarnya, imbu Pak Soleh. Setelahnya Pak Soleh pamitan untuk pulang. Tidak lupa aku sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih kepadanya. Di sisi lain, aku sudah mendingan dan tidak diganggu lagi oleh sosok-sosok itu. Sudah tenang. Aku juga sekarang sudah kembali bekerja. Hari ini aku berangkat dengan penuh semangat karena aku masih diperbolehkan untuk kerja di pabrik itu lagi. Aku melihat ke arah Risa. Dia wajahnya kok pucat sekali dan terlihat seperti kesakitan. Kamu ini kenapa sih, Riz? Wajahmu pucat. Kamu sakit loh. Istirahat dulu sana. Dia hanya diam saja. Aku pun lanjut kerja kembali. Siang harinya Risa ternyata izin pulang karena sakit. Singkat cerita, sudah 2 hari Risa tidak terlihat berangkat kerja. Akhirnya aku datang menjenguk rumah dia untuk melihat keadaannya. Betapa terkejutnya aku saat melihat keadaan Risa sama sepertiku sebelumnya itu. Perutnya membesar seperti apa yang aku alami waktu itu. Dia langsung menangis dan meminta maaf padaku. Aku yang tidak tahu pun bingung apa maksudnya. Saat itu juga Risa mengakui semua perbuatannya padaku dan meminta maaf. Jadi selama ini dia itu iri sama jabatanku yang sebagai leader. Dan maksudnya itu dia itu bareng gitu ngelamar ke PT atau pabriknya itu bareng sama aku. Terus beberapa tahun kemudian setelah karyawan kontrak, aku diangkat karyawan tetap bareng juga sama dia di bagian yang sama tentunya. Nah saat itu ada penaikan jabatan, yaitu menuju ke jabatan leader. Aku sama Risa tes bareng dan yang dipilih sama manajemen pabrik, aku yang dipilih sebagai leader di line assembling. Nah dari situ Risa cerita kalau dia itu nggak terima, kenapa kok nggak dia yang dipilih, kenapa kok harus Manda. Akhirnya karena Risa sudah iri dan pengen juga jabatan leader, Risa melakukan jalur yang sangat salah fatal. Dia bersekutu melalui perantara jalan dukun untuk mengirim guna-guna kepadaku. Sebenarnya aku nggak terima sih, soalnya itu menderita banget tuh. Tiap malam diteror sama sosok itu, fisik juga lelah, penyakitan. Ya tapi mau bagaimana lagi ya? Allah masih sayang padaku. Dan atas izinnya aku juga bisa bertemu dengan Pak Soleh dan sembuh lewat perantara beliau. Dan benar kata Pak Soleh, orang yang mengirim akan terkena kirimannya sendiri, yaitu guna-gunanya masuk ke tubuh si pengirim guna-guna yang mengirim kepadaku ini. Ya, si Risa. Kata Risa, itu iri banget karena aku naik jabatan jadi leader, padahal itu yang dia impi-impikan sejak dulu. Dan dia memang rajin banget, jarang sekali absen. Sementara aku juga sering absen, kadang cuti dapat haid gitu, cuti bulanan gitu ya. Sementara si Risa itu walaupun haid dia tetap bekerja. Mungkin dari itu, ya banyak faktor kali ya. Ya karena tidak ingin ada dendam, aku pun memaafkan Risa dan berdoa supaya Risa cepat diberikan kesembuhan. Sepulangnya dari rumah Risa, aku menceritakan semuanya kepada bapak ibu kalau ternyata Risa lah yang mengirimkan santet dan membuatku menderita waktu itu. Sebenarnya bapak sama ibu juga gak terima, pengen ngedatengin Risa untuk melampiaskan semua emosinya. Ya orang tua mana yang gak emosi melihat anaknya sampai perutnya besar, di kemaluannya ngeluarin darah, dibawa ke dokter kayak gitu-gitu, dan alhamdulillahnya ketemu sama Pak Soleh. Ya ini tugas beratku untuk ngademin kedua orang tuaku supaya bisa memaafkan Risa dan berlapang dada. Dan tentunya supaya memaafkan Risa dan mendoakannya agar bisa sembuh seperti sedia kala. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Jangan sampai terjerumus ke dalam lembah hitam, bahkan sampai menyakiti seseorang dengan menggunakan ilmu hitam. Perbuatan seperti itu sangat dibenci
oleh Tuhan tentunya, karena itu perbuatan yang sangat syirik. Semoga kita dijauhkan dengan hal-hal yang demikian. Pertebal iman kita dan perbanyak ibadah. Terima saja apa yang ada sekarang di kehidupan kita. Realitanya seperti ini, ya rasakan saja, nikmati. Ada suka, duka, sedih, bahagia, dan lain sebagainya. Nikmati saja, terima semua apa yang ada saat ini, detik ini. Kesadaran kita harus rasakan saat ini juga. Mohon maaf kalau ada salah kata. Tony Evas pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah lainnya.